ya rekan-rekan sekalian. Ini malam hari ini kita bahas critical thinking dan creative thinking, rekan-rekan sekalian. Ini yang pasti rekan-rekan sering banget dengar ya soal critical thinking dan creative thinking nih. Nah, yang ada di benak rekan-rekan kalau kita ngomongin critical thinking dan creative thinking apa sih? Gimana rekan-rekan yang ada di benak rekan-rekan nih kalau kita ngomongin critical thinking dan creative thinking ya? Apa sih kira-kira rekan-rekan sekalian? Boleh di open mic aja ya, kita sharing aja ya rekan-rekan sekalian. Kita lebih banyak diskusi aja hari ini. Oke, gimana rekan-rekan kalau dengar tentang cara berpikir manusia dalam merespon seseorang? Oke, rekan-rekan sekalian. Dari Kak Vina ya, cara berpikir manusia. Critical thinking ya. Ini kan pasti sering dengar ya kita ya. Nah, tapi yang ada di benak kita tuh apa gitu ya. Ya, intinya rekan-rekan sekalian pada malam hari ini kita ngomongin tentang critical thinking dan creative thinking. Ya, ini jadi dua hal yang perlu dikuasai di abad ke-21 ya, rekan-rekan sekalian. Selain bersosial, interpersonal, dan lain-lain, critical thinking dan creative thinking ini sangat diperlukan di era sekarang ya. Apalagi eranya tuh informasinya cepat banget, terus juga persaingannya wah banget ya. Nggak main-main lagi nih persaingan di luaran ya. Di bisnis apapun nih persaingannya wah banget. Jadi kalau kita nggak punya critical thinking, kita nggak punya creative thinking, rekan-rekan sekalian, ini kita bisa-bisa tuh kalah sama orang lain gitu ya. Tentu kita nggak mau ya untuk apa ya namanya ketinggalan ya dari orang lain ya, rekan-rekan sekalian. Makanya malam hari ini saya ajak rekan-rekan untuk kita ngomongin tentang critical thinking dan creative thinking ya, rekan-rekan sekalian. Ya, ini nggak akan lama, kita juga coba akan main beberapa games ya, rekan-rekan sekalian, biar melatih critical thinking kita dan creative thinking kita ya, rekan-rekan sekalian. Gitu. Oke, ya jadi pada malam hari ini table of content atau daftar isinya adalah critical thinking dan creative thinking, rekan-rekan sekalian. Ada dua aja nih malam ini. Cuman memang ya kita coba lihat ya. Nextnya apa sih? Nah ini critical thinking, rekan-rekan sekalian. Sebelum kita mulai nih, teman-teman yang dimaksud critical thinking itu apa sih? Ya boleh. Saya butuh jawabannya dari rekan-rekan sebelum kita mulai ya. Apa nih? Yang dimaksud sama critical thinking menurut rekan-rekan? Kritikal ya, belum kreatif ini. Berpikir kritis terhadap suatu kejadian. Oke, berpikir kritis terhadap suatu kejadian. Kritisnya seperti apa, Mom Airin? Kita menggambar gambaran kritisnya itu kayak apa sih, kalau boleh tahu? Oke, yang lain boleh menambahkan gambaran berpikir kritis itu kayak apa sih, rekan-rekan? Yang rekan-rekan pikirkan gitu ya, yang kita tahu. Proses berpikir yang mendalam, oke. Ya, oke. Ada satu lagi, boleh. Seperti evaluasi diri, yes. Uh, ada lagi yang mau open mic mungkin boleh. Ini Mas, cara berpikir ini apa? Cara berpikir kita atau cara berpikir manusia lah ya untuk merespon seseorang atau sesuatu uh, untuk menganalisa fakta gitu. Bisa nggak sih? Oh, iya, baik. Terima kasih, Kristeli, Kak Vina, Mom Airin ya. Kalau nerima suatu berita nggak diterima mentah-mentah, bener banget ya. Jadi critical thinking ini bisa jadi apa ya istilahnya? Ini perlu banget di zaman sekarang ya, teman-teman sekalian. Sering sering dapat berita di grup WhatsApp dan ternyata beritanya hoax, rekan-rekan sekalian. Ya, ini saya kemarin belum lama ya dapat di grup WhatsApp keluarga besar di share, wah ternyata hoax gitu ya. Nah ini perlunya kita critical thinking ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kita bisa melihat, kita nggak mudah mempercayai satu informasi, ya tidak mudah mempercayai ya rekan-rekan sekalian.
Kayak misalkan gini, rekan-rekan kemarin ada, apalagi selama COVID ya, ini banyak banget deh, banyak banget berita-berita hoax yang memang mengganggu ya, bisa dibilang tuh ya kita jadi bingung simpang siur, apalagi di awal-awal ya rekan-rekan sekalian. Di awal ada yang bilang, oh hoax ini bukan virus ya, ini bikinan orang ya. Ada yang pernah dengar nggak berita kayak gitu? Ini bukan virus, ini propaganda. Banyak yang nggak percaya sama COVID-19 ya. Sampai ujung-ujungnya kena sendiri. Ya baru percaya gitu ya. Nah ini kenapa rekan-rekan sekalian? Karena mungkin terjadi banyaknya hoax kayak gitu. Dan hoax kan berarti kan dari satu berita yang tidak benar di-share, terus di-share ulang sampai berapa ribu share, hasil akhirnya viral. Ternyata hoax ya. Nah itu karena apa? Karena salah satunya mungkin critical thinking dari critical thinking dari kita tuh masih kurang banget ya, masih minim banget ya. Makanya kita perlu pelajarin ini critical thinking kalian. Nah critical thinking ini sebenarnya juga nggak cuman untuk memilah informasi ya, mana yang benar mana yang enggak, tapi juga bisa digunakan untuk membangun strategi rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu nih apa sih critical thinking ya. Tadi kalau kata Bu Kristeli mencermati ya, melihat sesuatu secara rasional. Kalau Mom Airin berpikir kritis ya. Kalau nerima berita tuh nggak terima mentah-mentah ya. Kalau kata Kak Vina, proses berpikir yang mendalam gitu ya. Jadi critical thinking ini, rekan-rekan sekalian, ini kemampuan berpikir secara lebih rasional dan nantinya bisa untuk mengambil keputusan lebih matang karena semua didasari dengan analisis ya. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, critical thinking ini berkaitan erat dengan analisis ya. Maksudnya apa sih? Kita dapat berita mentah nih, berita apa misalnya tentang COVID-19 ya, bilang kalau COVID-19 ini adalah virus yang bisa imun tubuh kita sebenarnya bisa untuk menciptakan antivirus sendiri. Apakah ini benar gitu, rekan-rekan sekalian? Nah ini kalau kita punya berpikir kritis gitu ya, maksudnya kita memiliki critical thinking, kita cari dulu nih, kita analisis dulu dari berita ini. Kita lihat mungkin dari pakar-pakar, dari jurnal mungkin ya. Kalau jurnal mungkin agak berat ya. Mungkin dari pakar-pakar, dari dokter segala macam, dari segala bentuk literasi ya yang resmi ya. Ini setelah kita tahu bahwa memang mungkin kesimpulannya memang corona COVID-19 imun tubuh bisa menciptakan eh, apa kekebalan tubuh sendiri ya, tetapi harus didorong dengan makanan-makanan yang bergizi gitu, rekan-rekan sekalian itu. Ya. Atau di luar COVID-19 misalnya rekan-rekan sekalian mau mau ini istilahnya mau join HDI gitu ya, rekan-rekan sebelumnya di awal lagi di prospek terus mau ngambil keputusan nih join HDI apa enggak rekan-rekan sekalian. Nah ini rekan-rekan kalau memiliki critical thinking, ini teman-teman pasti melihat HD ini, lihat dulu latar belakang perusahaannya seperti apa, terus juga produknya jelas apa enggak, terus juga bagaimana bisnisnya dijalankan gitu ya. Itu contoh dari contoh dari pelaksanaan critical thinking rekan-rekan. Sehingga kalau rekan-rekan mengambil keputusan ini keputusannya lebih matang. Kenapa? Karena semua informasi rekan-rekan kumpulin dan dianalisis ya. Itu critical thinking ya rekan-rekan sekalian. Nah, sampai sini bisa dipahami rekan-rekan sekalian mengenai critical thinking ya. Ada yang masih kurang paham nggak? Ya, jadi critical thinking ini intinya kita coba berpikir lebih mendalam, benar ya. Kita analisis ya, kita secara rasional apa yang kita terima ini fakta atau hoax, benar atau salah, tepat atau enggak gitu ya, rekan-rekan sekalian. Oke, kita lanjut. Nah,
Kemampuan berpikir secara kritis ini mendorong kamu untuk tidak langsung percaya sama informasi yang kamu dapatkan ya. Ini kita tadi udah bahas ya, kita zaman sekarang era informasi, banyak banget informasi yang masuk ya. Berbagai informasi itu gampang banget masuk, apalagi di WhatsApp ya. Di WhatsApp, di Instagram, di Facebook ya. Terkadang beberapa informasi yang kita terima ini ternyata informasinya hoax ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini kalau kita punya kemampuan critical thinking, rekan-rekan sekalian, ini kita nggak langsung percaya sama informasi yang kita dapetin. Ya, kita cross check dulu, kita periksa dulu kebenarannya, sehingga apa, rekan-rekan sekalian? Nah, ini balik lagi, rekan-rekan. Bayangin rekan-rekan dapat satu berita gitu ya. Tapi kita nggak memanfaatkan critical thinking seorang manusia gitu ya. Kita langsung aja share ya, karena kita yakin ini beritanya kita udah dengar di mana-mana, terus juga banyak yang nge-share, hanya berdasarkan itu kita share ulang. Ternyata beritanya hoax, rekan-rekan sekalian. Ya, ya misalkan saya share berita gitu ya, rekan-rekan. Ternyata beritanya hoax gitu ya, nggak benar ya. Ini pandangan rekan-rekan terhadap saya pasti jadi nggak percaya karena apa? Karena ya saya ternyata mudah termakan sama informasi palsu gitu. Begitu juga rekan-rekan gitu ya. Apalagi rekan-rekan di sini kan kalau di bisnis HDI, rekan-rekan kalian personal branding ini jadi hal yang penting banget ya. Kenapa? Karena sebelum orang mau join sama kita, dia harus percaya dulu kan sama kita gitu ya. Tapi kalau kita nggak ternyata masuk ke dalam jurang hoax gitu ya, kemakan hoax. Nah ini rekan-rekan sekalian, yang ada orang di luaran yang mau kita prospek malah nggak percaya sama kita gitu ya. Apalagi kalau di share di status ya, berita screenshot gitu ya dari chat WhatsApp di share di status ternyata hoax. Wah ini bahaya banget karena bisa jadi kita kehilangan kredibilitas kita ya, kepercayaan orang ke kita tuh akan hilang. Karena apa? Karena kita diawali nggak melakukan critical thinking. Kita nggak menyaring informasi. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Lalu biar kita bisa ini punya critical thinking, saya yakin setiap orang tuh punya critical thinking ya. Tapi kadang kadang tuh nggak jarang disadari ya kalau kita punya critical thinking. Lalu gimana sih caranya mengembangkan critical thinking, rekan-rekan kalian? Nah ini berikutnya kita bahas ya, cara mengembangkan critical thinking, rekan-rekan sekalian. Nah saya boleh tanya nggak rekan-rekan sekalian, mungkin di sini rekan-rekan kalau teman-teman mengendarai mobil atau mengendarai motor atau mengendarai sepeda, ini rekan-rekan sekalian berpikir kritis apa berpikir otomatis, rekan-rekan? Saya butuh jawaban rekan-rekan ya. Kalau kita ngendarain motor atau mobil, ini ketika kita ngendarain kita berpikir kritis apa berpikir otomatis? Otomatis. Otomatis. Kenapa Bu Teli berpikir otomatis? Kalau mengendarai mobil ya. Kalau terlalu kritis bisa dimarah-marahin orang di jalan, banyak mikirnya. Iya Bu, benar ya. Capek ya kalau kayak melangkah gitu ya, terus ngendarain mobil, bersepeda, ini kan sesuatu yang ya kita balik lagi deh ke diri kita. Kalau melangkah, Bu teman-teman ya, Bu Kristeli dan teman-teman, kalau melangkah mikir nggak, oh habis ini saya pakai kaki kiri atau kaki kanan ya? Pernah ada yang kayak gitu, rekan-rekan? Ya, ada yang pernah kayak gitu. Iya, kalau ada yang pernah mungkin harus dipertanyakan ya. Kita harus coba kenapa nih. Ya, kalau jalan aja pakai dipikirin ya. Selanjutnya ngelangkah kaki kiri apa kaki kanan. Jadi memang ada di mana posisi ketika otak kita berpikir secara otomatis. Contohnya kalau kita lagi melangkah, kita lagi berkendara ya, kita lagi bersepeda, terus apalagi misalnya ya yang otak kita berpikir otomatis ya. Banyak ya. Intinya kegiatan-kegiatan yang memang kita sadari itu kita ya udah nggak perlu dipikirin sebenarnya, ya udah jalan-jalan aja, bernapas
Ada yang bernapas nggak berpikir otomatis, wah habis ini saya narik napasnya lewat hidung apa lewat mulut ya gitu ya. Capek ya teman-teman sekalian kalau hal-hal yang kayak gitu tidak berpikir secara otomatis gitu. Tapi ada pula ketika kita berpikir tidak otomatis ya. Maksudnya tidak otomatis itu kita harus benar-benar dipikirin teman-teman sekalian, benar-benar harus melibatkan berpikir kritis ya. Ada yang boleh kasih contoh kapan saatnya kita harus berpikir kritis, teman-teman? Ya, saya boleh minta contoh. Saya butuh satu contoh nih. Kapan seharusnya kita tidak berpikir otomatis, tapi kita harus berpikir kritis? Mengerjakan soal, menjawab Ya, ngerjain pertanyaan. soal CPNS misalnya ya, Bu Teli ya. Iya. Iya. Apakah ngerjain soal otomatis? Salah semua paling kalau otomatis ya. Oke. Oke, mungkin ada yang lebih berat lagi selain mengerjakan soal? Boleh? Rekan-rekan yang lain? Apa nih kira-kira? Kapan kalau nerima? Oke. Tadi mau airin udah ya. Yang lain boleh? Kapan menyelesaikan suatu masalah? Benar ya, Bu Farah ya. Jadi ya namanya manusia itu nggak akan jauh-jauh dari masalah ya. Pasti dapat masalah. Nah ini ketika hal-hal tersebut nyampe ke kita, nah ini kita nggak bisa membuat keputusan. Benar. Saya mau lanjutin kerja di mana nih ya, yang cocok sama saya gitu ya. Atau saya mau bisnis apa nih. Nah itu perlu ya. Jadi gimana caranya mengembangkan critical thinking? Yang pertama adalah bedakan dan kenali kondisi Anda ketika berpikir otomatis dan ketika berpikir kritis. Nah, ini teman-teman harus bisa bedain kapan harus berpikir otomatis, kapan harus berpikir positif ya. Karena sebelum saya lanjut gini. Menurut teman-teman, kita lebih banyak berpikir otomatis apa berpikir kritis dalam kehidupan? Otomatis. Benar. Ya, makasih Bu Teli. Jadi kita dalam kehidupan ya dalam 1 kali 24 jam tuh mayoritas ya di atas 50% kita memang memang apa yang kita lakukan nih menuntut kita untuk berpikir otomatis. Makanya kadang-kadang kita ketika ada kondisi di mana kita harus berpikir kritis karena udah kebiasaan berpikir otomatis, akhirnya bukannya berpikir kritis malah ke bawah. Ya, misalkan dapat masalah gitu ya. Misalkan mau nganterin anak sekolah ternyata kendaraannya mogok gitu ya. Ini kan kita harus berpikir kritis ya gimana caranya anak sekolah bisa nyampe ke sekolah tapi nggak telat tapi kendaraan kita juga bisa diurusin gitu. Itu kan harus berpikir kritis teman kalian. Makanya kadang ini yang membuat banyak orang mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena keseringan berpikir otomatis. Jadi ketika ada kondisi di mana harus mengambil keputusan, harus berpikir kritis, ini berpikir otomatisnya tuh ke bawah gitu ya. Dalam tanda kutip, nggak mau mencari informasi lebih dalam. Ya udah praktis aja lah, ya udah gini aja lah gitu ya. Pokoknya langsung diambil ya tanpa dipikir lebih lanjut gitu. Ya, itu rekan-rekan sekalian. Yang pertama, pahami cara proses berpikir terjadi ya. Jadi kita harus bedakan dan kenali kondisi kapan kita harus berpikir otomatis dan kapan kita harus berpikir secara kritis teman-teman kalian. Ya. Jadi kalau kita dapat kondisi yang harus berpikir kritis, ya berpikir otomatisnya kita harus pause dulu nih. Oh, tahan, jangan cepat-cepat ambil keputusan ya. Analisa dulu nih faktanya apa gitu ya. Misalkan teman-teman jadi diadu, misalkan teman-teman jadi RT gitu ya. Ada 2 warga nih berantem gitu ya karena misalkan masalah satu hal, misalkan lahan gitu ya. Nah, ini kita nggak boleh langsung ambil keputusan siapa yang salah, tapi kita coba tarik dulu data-data yang ada gitu, teman-teman kalian. Ya, bedakan dan kenali kondisi ketika kita harus berpikir otomatis atau berpikir kritis. Oke, sorry. Yang kedua, rekan-rekan kalian biasakan diri aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya, rekan-rekan kalian. Jadi karakter seseorang yang memiliki critical thinking adalah dia
punya banyak wawasan. Kenapa dia punya banyak wawasan? Karena dia penasaran orangnya, curious dengan berbagai macam informasi. Ya, ini bukannya kepo orang kalian. Kalau kepo mungkin lebih ke masalah orang, tapi kalau ini kita coba nyari informasi yang memang fakta ya, memang faktual gitu. Jadi teman-teman sekalian, tadi seperti yang saya bilang, kalau kita mau ngambil keputusan, kita lagi dihadapkan sama suatu masalah. Nah, kalau rekan-rekan semuanya udah membiasakan diri aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Misalkan rekan-rekan apa nih? Misalkan rekan-rekan mau diajak join satu bisnis gitu ya. Join satu bisnis. Nah, ini kalau kita nggak biasa untuk aktif cari informasi sebanyak-banyaknya, nah ini otak apa ya? Otak cara berpikir kita tuh akan ter apa ya? Terbatasi ya, terbatasi sama yang ada di sekeliling aja. Kita nggak karena kita nggak biasa mencari informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya gitu. Makanya tips yang kedua untuk mengembangkan critical thinking adalah coba kita biasakan diri aktif cari informasi sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya mengenai satu hal ya, teman-teman. Sehingga kita punya informasi yang lengkap. Kalau kita udah punya informasi yang lengkap, kita bisa menentukan keputusan kita, gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ya, ini bukannya kebanyakan mikir juga ya, tapi juga ya rekan-rekan kita berpikir cepat dan kritis ya, gitu rekan-rekan sekalian. Oke, yang selanjutnya ada 3 ya, ini yang saya himpun ada 3. Kalau ada lagi yang nambah boleh. Yang selanjutnya ini, biasakan diri berpikir secara terbuka, open-minded, teman-teman sekalian ya. Nggak jarang ini orang terkendala untuk berpikir kritis karena mereka merasa udah benar nih yang saya jalan ini udah benar ya. Dia nggak mau menerima masukan dari orang lain. Dia nggak mau menerima saran atau apa ya istilahnya ya masukan ya dari luar gitu ya, entah dari internet ataupun dari orang lain gitu ya. Padahal ya menerima kenyataan bahwa kita bisa jadi salah dengan apa yang kita yakini ini adalah cara agar kita bisa berkembang, teman-teman sekalian ya. Ibarat kata ini rekan-rekan sekalian, gelas yang pakai tutupan sama gelas yang nggak pakai tutupan ini akan lebih mudah mana dimasukin air ya. Yang jelas ya berarti sudah jelas ya, gelas yang tutupnya terbuka. Makanya rekan-rekan sekalian, biasakan kita berpikir secara terbuka ya, jangan tertutup, jangan juga netting, jangan terlalu bukan percaya diri ya. Ya kita harus ya menerima kenyataan kalau kita bisa aja salah, teman-teman sekalian ya. Itu yang ketiga, rekan-rekan sekalian, biasakan diri berpikir secara terbuka, open minded ya. Nah, ini cara-cara untuk mengembangkan critical thinking ya, teman-teman sekalian ya. Pertama, kita harus bedain dan kenali kapan harus berpikir otomatis, kapan harus berpikir kritis. Yang kedua, kita harus membiasakan diri cari informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, kita biasakan diri berpikir secara terbuka, open-minded. Ya, asumsikan bahwa banyak cara yang mungkin bisa dilakukan ya, tidak hanya dengan cara kita sendiri. Ya, makanya kita harus open-minded. Ya, rekan-rekan sekalian, itu cara mengembangkan critical thinking. Sebelum saya lanjut, ada yang mau nambahin nggak? Sebelum saya lanjut, ada yang mau menambahkan, rekan-rekan? Rekan-rekan biasanya gimana untuk melatih critical thinking? Cara berpikir kritis, teman-teman. Boleh? Gimana sih biasanya, rekan-rekan? Ada yang mau kasih sharing ya ini karena saya ngasih 3 ya biar simple, tapi kalau teman-teman ada tambahan boleh banget kok bisa sharing. Gimana caranya teman-teman mengembangkan critical thinking rekan-rekan sekalian? Biasanya kayak apa sih? Oke.
Oke, baik. Kalau nggak ada ini, rekan-rekan kalian gimana caranya praktekin ini, ya, membiasakan diri open minded, membiasakan diri mencari informasi banyak-banyaknya, bagaimana mempraktekkan critical thinking dalam berbisnis, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, riset pasar dan pesaing, teman-teman sekalian. Jadi rekan-rekan yang jalanin HDI, kita juga pasti punya pesaing ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini namanya pesaing, kita harus cari informasi selengkap-lengkapnya, data selengkap-lengkapnya. Ya, contohnya pesaing HDI, kalau saya boleh tahu apa sih? Ada nggak pesaingnya HDI? Mungkin dalam hal produk ada yang lumayan terkenal juga dari HDI, dari apa namanya, pesaing HDI. SOP. Bu Farah ada info mengenai pesaingnya HDI? Tapi produknya beda, Mas. Halo. Ini oh, saya nggak lewat. Kemarin tuh kalau nggak salah saya oke. Shop Alpha kayak gimana, Mom Airin? SOP maksudnya kali, Mas. Oh, SOP. Ya ampun. SOP. Ya. Itu kayak gimana? Saya baru dengar deh. Kalau nggak salah dia dari salmon deh, Mas. Oh, dari salmon. Iya, DNA-nya salmon. Kan salmon. Oh, beneran atau SOP? Shop atau SOP ya? SOP, Mas. Oh, SOP. Saya baru dengar saya Bu Farah. Jadi takutnya shop ya. Udah lumayan terkenal sih, Mas. Banyak yang pakai juga waktu kemarin COVID ya. Iya ya. DNA ikan salmon. Itu produk dari Basura itu apa namanya? Apa Mam? Jepangnya. Hah? Jepangnya. Apa? Dari Jepang bukan? Iya, kayaknya Jepang deh. Basura ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk bubuk ya? Iya, dia bentuknya serbuk. Ada 2 macam kalau nggak salah ya. Yang Terus iya, pokoknya ada pink sama biru kalau nggak salah deh. Bagusnya itu dibuka terus di bawah lidah diminumnya. Ya, benar ditaruh di bawah lidah. Ya, karena aku udah pernah konsumsi itu. Itu mahalnya nauzubillah bin zalik lah. 1 box itu yang 1,6,5, yang satunya 1,7,5 ya kalau nggak salah. Cuman di situ nggak ada ranking kan. Jadi ceritanya kalau di situ tuh langsung dapat langsung gini Mas, ceritanya langsung dapat komisi. Jadi kita jual berapa langsung komisi gitu. Permainannya permainan paket, misalnya diamond kayak gitu kan. Diamond terus ada gold atau apa gitu. Ada 1,5, 3,5 juta langsung. Iya benar Mbak. Mam. Jadi nggak pakai poin ya, Mom ya? Sepertinya sih enggak ya. Menurut aku sih sepertinya enggak. Oke. Nah, ini berarti Bu Farah, Mom Dwi, Mom Airin udah menerapkan critical thinking dalam berbisnis HDI ya. Jadi udah riset pasar nih, pesaingnya apa aja, kelebihannya dia apa, kekurangannya dia apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Jadi kita bisa bikin strateginya ya untuk bersaing gitu ya. Ini juga bisa teman-teman riset prospek ya. Jadi pasar tuh bisa jadi prospek kita juga ya. Orang-orang di sekitar kita tuh perlunya apa? Misalnya kayak kemarin saya senang banget dengar ceritanya Mom Dwi dan di statusnya juga ya. Kayaknya Mom Dwi belakangan kan kalau nggak salah cover honey atau COVID kan udah turun ya. Jadi mungkin produk-produk untuk yang kemarin COVID lagi naik banget ini agak turun. Nah, Mom Dwi kemarin coba ke couple set ya, Mom Dwi ya. Mana Mas? Dan banyak yang berhasil ya dari couple set itu ya. Oh iya, couple set itu. Betul. Ya, jadi ini ya makanya perlu banget kita bisa
critical thinking-nya, riset pasar. Saya yakin Mom Dwi juga riset pasar, ya nggak, Mom? Ya, riset pasar sekalian saya kan juga memang korban orang susah dapat anak. Oh, Iya, gitu kan saya korban susah dapat anak, terus begitu pakai acara pakai acara keguguran, terus susah lagi dapat anak lagi. Jadi aku pikir, oh iya ya udah ketemu dokter yang mindsetnya adalah kalau kamu sudah menikah tidak bisa hanya pakai makanan saja, katanya gitu. Jadi harus pakai vitamin. Nah dari situ mindset aku menggiring pasangan-pasangan bahwa ya memang benar kalau lu udah nikah nggak hanya hidup pola makan sehat aja, harus ada multivitamin gitu. Itu sih Mas. oke, iya benar banget ya. Pengalaman. Saya juga ternyata pas Mom Dwi cerita, oh iya, saya jadi keinget nih teman saya ada yang memang baru nikah juga dan apa ya seperti itu ya. Jadi makasih ya. Jadi intinya anak-anak sekalian berpikir kritis dalam bisnis ini bisa banget ya. Tadi dari dua, yang pertama riset pasar dan pesaing. Ini adalah riset pasar dan pesaing ini praktek dari biasakan diri mencari informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya ya. Kalau teman-teman dapat informasi lengkap di luaran tuh kayak apa dan segala macam ya, yang dibutuhkan apa, nah ini kita bisa masuk lebih mudah gitu ya. Ya karena kayak ya udah yang kita tawarkan yang memang orang butuhkan gitu ya teman-teman. Lalu open minded ya. Jadi teman-teman mungkin selama ini dalam menjalankan bisnis HDI hanya dengan satu cara gitu ya. Ternyata teman-teman ikut nih program sharing ya. Misalkan di hari Sabtu ada rekan-rekan yang lain yang cara saya biasanya kayak gini loh gitu ya. Cara saya kayak gini dan ternyata beda dengan cara yang biasa kita lakukan. Nah, ini teman-teman kalau kita punya open minded ya, biasa berpikir secara terbuka ya, rekan sekalian, ini kita akan lebih mudah untuk berarti orang dia caranya kayak gitu dan kayaknya bisa nih saya duplikasi, kayaknya bisa nih saya ikutin caranya dia gitu. Nah, ini dua ini rekan sekalian yang bisa rekan-rekan lakukan ketika menjalankan bisnis ya, yaitu cari informasi sebanyak-banyaknya dengan riset pasar, prospek dan pesaing, dan juga open minded dengan cara-cara baru atau open minded dengan training-training yang sudah disediakan gitu teman-teman sekalian ya. Oke, itu cara berpikir kritis ya. Kita udah sampai cara berpikir kritis. Saya mau ajak rekan-rekan semuanya main games. Siapa yang mau main games rekan-rekan sekalian? Ya, siapa yang mau main game tunjuk tangan. Oke. Rekan-rekan ini semuanya ikut ya main game, setuju? Ya. Semua ikut. Iya, Nah, Mas. oke. Saya mau tawarin rekan-rekan sekalian, main gamenya gini. Mau nunjuk tangan apa mau pakai spin wheel? Ini pilihannya nih. Mau tunjuk tangan apa spin wheel? Spin wheel Mas. Spin wheel aja ya, biar seru ya. Tapi tanya dulu ya. Spin wheel. Oke, yang lain Mom Irene spin wheel. Oke, baru 2 nih dari 13 orang. Ada lagi nggak? Spin wheel apa tunjuk tangan? Spin wheel juga Spin deh. wheel, oke. Bu, ya, yang lain gimana? Baru 3 nih. Di Spin kolom wheel, chat boleh Mas. biar bisa dihitung. Spin wheel, Bu Farah. Ya, yang lain gimana? Bu Kristelis. Tunjuk tangan apa spin wheel? Kalau tunjuk tangan kan ya udah sukarela. Samain aja spin wheel. Spin wheel ya. Oke, saya buka nih. Spin wheel. Saya buka webnya dulu. Spin wheel. Ya, ini ngebantu banget ya. Yang bikin web-web kayak gini, makasih loh. Siapapun itu yang bikin web. Oke, kita lanjut ke spin wheel. Saya masukin ya nama-namanya, rekan-rekan sekalian. Saya dari atas, lalu nanti saya ambil dari atas, terus saya acak dulu. Oke, dari Mom Andina ya. Mom Andina. Ini pertanyaannya sebuah game ya. Gamenya ini beberapa pertanyaan ya, Bu Kristeli. Mohon maaf rekan-rekan, saya langsung pakai nama aja ya, biar cepat ya.
Mom Dwi. Bu Farah. Bu Heni. Oke, Mom Airin. Siapa lagi nih? Bu Isminati. Bu Junita. Pak Sony. Mom Valerie. Ya. Oke, Kak Vina, Patricia. Bu Vio, Bu Violina. Siapa lagi? Bu Vivi ya. Bu Vivi. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelum saya mulai, ini gamesnya adalah ini ya, gamesnya ini berupa pertanyaan ya, rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan udah siap? Jadi kita tinggal jawab pertanyaan aja, oke? Udah siap belum? Sudah siap Siap, Mas. semuanya? Siap. Boleh. Siap, Mas. Siap. Oke. Saya share. Ntar dulu, saya buka dulu. Mana ya gamenya ya? Oke. Sip. Wait. Gamenya berat banget. Sampai susah dibuka. Oke, saya akan share. Sorry. Share sound juga. Oke. Sudah tampil, rekan-rekan sekalian? Jadi ada berapa pertanyaan ya? Kurang lebih ada 5 pertanyaan. Jadi 5 peserta, tapi nanti kita bisa lanjut ya. Kita bisa nambah juga. Oke, jadi caranya adalah saya spin wheel dulu. Nanti yang namanya muncul harus jawab pertanyaan ya, rekan-rekan sekalian. Oke. Ya gitu ya. Sesimpel itu. Spin wheel, yang namanya muncul jawab pertanyaan ya, rekan-rekan sekalian. Oke. Kalau ada rewardnya nggak? Reward dan punishment, mau pakai reward dan punishment? Kalau benar dia gimana, kalau salah gimana? Boleh? Oh enggak. Ini saya belum nentuin ya reward punishment-nya karena saya orangnya nggak tegaan, nggak biasa ada punishment ataupun reward. Dari rekan-rekan nih, kalau ada gimana? Mau pakai reward dan punishment? Kalau benar gimana? Kalau salah gimana? Benerin ya Mas ya. Salah disalahin ya. Oke, saya mau kasih gini, reward ya. Kalau benar kan kalau poin mentoring 2, hari ini saya kasih 4, jadi totalnya 4 poin. Gimana? Asik. Kalau salah gimana? Nah kalau salah teman-teman sendiri, punishment-nya apa nih? Tambah jatah presentasi. Nama jadwal presentasi. Oke. Kalau salah, oke ini ya. Poin juga. Kalau benar saya kasih 4 poin. Kalau salah di akhir nanti teman-teman bantu buat kesimpulan. Gimana? Boleh nggak? Setuju nggak? Ya, kalau benar saya kasih 4 poin. Kalau salah bantu buat kesimpulan. Gimana? Setuju? Di akhir? Setuju ya? Oke, gimana nih? Saya belum dapat jawaban nih dari teman-teman. Kita ada 2 games. Setuju ya? Mau mainin setuju. Kalau benar dapat 4 poin, total hari ini dapat 4 poin ya. Kan biasanya 2, saya kasih 4. Kalau salah, bantu bikin kesimpulan di akhir. Oke? Oke, saya anggap setuju ya. Kita biar cepat. Yuk, spin wheel. Udah muncul spin wheel-nya, rekan-rekan sekalian. Saya kayaknya harus cek di handphone. Sudah, Mas. Sudah muncul nggak? Sudah. Ya, oke. Sudah. Saya cek di handphone. Oke, saya spin wheel ya. 3, 2, 1. Ya, jangan deg-degan ya. Oke, we got one. Halo Pak Sony, boleh di open mic? Halo Pak Sony. Ya. Selamat malam Pak Sony. Oke.
Oh, kayaknya Pak Sony ini ya, lagi ada kegiatan mungkin ya, rekan-rekan sekalian. Kalau kita spin wheel lagi, setuju rekan-rekan? Spin wheel lagi ya. Oke, kita tutup. Kita spin wheel lagi. Oke. Nah, kita dapat Kavina Patricia. Kavina gimana? Ready? Iya, apa Mas? Oke. Kavina spin wheel ya, namanya Kavina muncul. Gampang gamenya. Ini Kavina tinggal jawab pertanyaan ya. Ini bahasa Inggris ya Kavina ya. Jawab pertanyaan, soalnya bahasa Inggris. Jawab pertanyaan, nanti kalau benar hari ini Kavina dapat 4 poin ya. Kan biasanya mentoring 2 poin, dapat 4 poin. Kalau salah, Kavina nanti di akhir bantu untuk ini ya, membantu untuk ngasih kesimpulan. Gimana, setuju Kavina? Ya udah, ya. Oke, mulai ya. Ini sekalian saya kasih tahu nanti. Oke, udah siap Kavina? Iya, udah Mas. Oke. Here's a Suaranya brain muncul nggak? teaser. A rooster is on the roof of a barn facing Muncul suaranya? east. Here's a brain teaser. Muncul Mas. A rooster is on the roof Oke, of a sorry. barn facing. Wah, kelihatan. Oke, saya mulai ya. Kavina siap? Kalau udah siap, saya mulai. Ini langsung pertanyaan nih. Udah Ya. siap, Kavina? Oke, siap. Mana nih tadi tombol startnya? Tuh. Hey, nah. Here's a brain teaser. A rooster is on the roof of a barn facing east. The wind is blowing to the west at 10 miles per hour. The rooster lays an egg. Which direction does the egg roll? Oke. Perlu diulang, Kavina? Boleh Mas. Boleh. Saya bantu jelasin ya. Iya. Jelasin. Here's a Brain brain teaser. A rooster is on the roof of a barn facing east. Oke, saya artiin ya. Ini ayam jago, ini ada di atas kandang ayam menghadap ke timur ya, Kavina. The wind is blowing to the west at 10 miles per hour. Maaf. Here's a brain teaser. A rooster is on the roof of a barn Ya, facing jadi east. ada ayam jago berdiri di atas kandang ayam menghadap ke timur ya. Terus kecepatan angin pada saat itu adalah The wind is blowing to the west at 10 angin miles per hour. menghirup berhembus ke arah barat berkecepatan 10 mil per jam ya, teman-teman sekalian. Kavina, sorry. Terus, mana sih? The rooster lays an egg. Ayam jago ini mengerami sebuah telur di atas sebuah kandang ayam. Which direction does the egg roll? Telurnya gelinding kemana, Kavina? Sampai sini udah jelas? Mungkin saya lengkapin lagi ya. Jadi ada ayam jago lagi ada di atas kandang ayam menghadap ke timur. Kecepatan angin saat itu 10 mil per jam ke arah barat ya. Terus ayam jago ini lagi ngeramin sebuah telur ayam. Nah, pertanyaannya ke arah mana telur ayam ini menggelinding, Kavina? Pilihannya apa Mas? Ke arah mana telur ayam ini menggelinding? Utara, selatan gitu-gitu ya? Itu panah biru atau Ya, panah ini merah? ada kiri atau kanan? Nah, gitu. Kiri atau Oh, kanan? kanan kiri, Nah, kanan kiri kanan aja. doang. Ya, pokoknya pertanyaannya ke arah mana telur ayam ini menggelinding? Ke arah kiri, yang biru. Kavina mau memikirkan dulu? Saya kasih waktu atau mau langsung jawab? Saya ulang ya. Here's a brain teaser.
A rooster is on the roof of a barn facing east. The wind is blowing to the west at 10 miles per hour. The rooster lays an egg. Which direction does the egg roll? If you want, you can pause the video and think it over. Ya. Oke, Kak Vina, jawabannya apa nih? Jawabannya harus dari yang kiri Here's a apa brain kanan, teaser. kok bisa ke bawah A sih? rooster Kok is on the mati? roof of a barn. Jawabannya boleh apapun ya. Saya nggak akan ngasih pilihan di sini. Saya nggak akan ngasih pilihan. Ya kalau Jawabannya boleh menetas ya ke apapun. bawah dong Mas berarti. Jatuh ke bawah Gimana, berarti. Kak Vina? Kalau Jatuh ke dia bawah. kalau dia menetas dari atas ya berarti ke bawah, gelindingnya ke bawah. Jatuh. Berarti jawabannya jatuhnya ke bawah ya. Ya. Oke. Kita coba lihat jawabannya ya, Kak Vina. If you want, you can pause the video and think it over. The answer? There is no egg. The rooster didn't lay one because Oke, roosters are Kak male. Vina, jawabannya di sana nggak ada telur, Kak Vina. Mau argumen nggak? Emang gimana? Kak Vina, jawabannya nggak ada telur. Ada ayam nelorin di atas kandang ayam, di genteng. Oh, Ada ada nggak ayam ngeremin telur di atas kandang ayam? Pernah lihat nggak? ngeselin nih. Oke. Yang kedua, Kak Vina. Kejebak dong itu. Iya makanya. Oke. Berarti Yang kedua, harus kritis ya Mas ya. benar harus kritis. Oke, saya mau ngasih tahu yang kedua nih. Ayam jago. Pernah ngelihat ayam jago ngeremin telur? Enggak, Mas. Pernah lihat ayam jago ngeremin telur? Enggak ada. Nggak pernah ya. Makanya nggak ada telur, nggak bakal ada. Karena yang pertama, jarang banget ada ayam bertelur, ngeremin di atas kandang ayam. Yang kedua, nggak pernah ada ayam jago yang ngeremin telur. Kak Vina. Oke. Selamat Kak Vina. Iya. Jadi nanti boleh ya kesimpulannya ya. Oke. Ini kita lihat pembahasan soalnya boleh? Ya, kita lihat pembahasan soalnya ya. Kita lihat videonya full. Here's a brain teaser. A rooster is on the roof of a barn facing east. The wind is blowing to the west at 10 miles per hour. The rooster lays an egg. Which direction does the egg roll? If you want, you can pause the video and think it over. The answer? There is no egg. The rooster didn't lay one because roosters are male. Did you get it right? Let's pick this apart and see why many people have difficulty with this brain teaser and so many others. First, it's easy to overlook details or accept them without questioning. In this brain teaser, the answer could be found in the second word, Ini kunci jawabannya, rooster. rooster. In hindsight, we realize it's impossible for roosters to lay eggs, but it's easy to overlook when it's mentioned casually in the brain teaser. Another process at work in this brain teaser is misdirection. There were several details included that we may have paid too much attention to. The fact that the rooster was facing east, and that the wind was blowing west at 10 miles per hour. Sorry, mana sih? In the end, these details Nah, had nothing ini to do yang with the jadi misdirection atau pengecohnya Kak Vina. Saya kasih tadi di soalnya, ayamnya menghadap ke timur, sementara ada angin bertiup 10 km per jam menghadap ke barat. Ini sebenarnya nggak penting ya, ayam ngadepnya kemana, ada kecepatan angin berapa, karena faktanya adalah rooster atau ayam jago nggak pernah mengerami telur, apalagi di atas kandang ayam. Udah, intinya itu aja. Ya, Kak Vina, jadi terima kasih ya udah. actual answer, but because they Nah, seemed ini kita important in the lanjutin aja context ya. of the brain Silakan. teaser, they directed us away from the relevant information. The same techniques used to solve brain teasers can also be applied to real-world situations. When you're trying to figure something out, it's important to analyze the information that's available to you. Are there any key details I may be missing? Am I being misled by something? Could I be thinking about this in another way? Brain teasers not only help to keep your mind sharp, but they can help improve your critical thinking skills as well. Let's finish things off with another brain teaser. You have a single match and are in a dark room with a candle, an oil lamp, and a Oke. gas stove. Ini soal kedua nih.
kita mau mainan lagi nggak? Kita lanjut ya. Ini soal kedua. Oke. Sebelum kita lanjut, ya. Sebelum kita lanjut, kita will dulu. Halo, Bu Junita. Halo, Bu. Selamat malam, Bu Junita. Malam. Oke. Bu Junita. Malam. Oke, mau ikut main game, Bu? Coba deh, Mas. Oke, ya Bu ya. Jadi kayak tadi sama, nanti kalau salah berarti minta bantuannya untuk ngambil kesimpulan ya Bu di akhir ya Bu ya. Oke, Bu Junita udah siap? Siap. Oke, siap. Saya mulai ya Bu, diperhatikan baik-baik ya. Oke, silakan. Things off with another brain teaser. You have a single match and are in a dark room with a candle, an oil lamp, and a gas stove. Which do you light first? Oke, Bu Junita udah dapat pertanyaannya? Bayangkan Bu Junita ada di ruang satu ruangan yang gelap gulita. Gelap gulita berarti Bu Junita nggak bisa ngelihat apapun. Pernah nggak Bu di ruangan kayak gitu? Gelap gulita benar-benar nggak kelihatan. Jarak pandang nol. Ya? Oke, Bu Junita di dalam ruangan With a ada candle, lilin, an oil lamp, ada lampu teflon. Lampu apa sih namanya? Lampu dinding ya. Bilangnya apa sih Bu? Lampu petromak minyak. Ya, ada petromak. Lampu minyak. Ada, and a gas stove. Ada gas stove ya. Tapi Bu Junita nggak bisa ngeliat ini ya. Pokoknya di dalam ruangan itu ada lilin, ada lampu tembok, ada kompor gas. Pertanyaannya Bu, mana yang Bu Junita nyalakan terlebih dahulu? Kompor gas. Kompor gas. Kenapa Bu? Karena kan saya karena yang kita kan udah tahu tempatnya kompor gas di mana. Pasti kita udah hafal kan untuk nerangin. Berarti kita terutama kita akan nyari kompor gas. Kalau untuk cari korek kita nggak tahu korek cari di mana. Oke. Ya, kita lihat jawaban dari sini ya Bu ya. Ini Ibu ada di ruangan yang bukan di rumah Ibu. Jadi di ruangan random. Pokoknya di dalamnya ada kompor gas, ada candle, ada lampu minyak ya. Yang Ibu nyalain terlebih dahulu apa nih? Lampu minyak. Lampu minyak ya, yang dinyalain terlebih dahulu ya. Iya. Oke, kita lihat jawabannya ya Bu ya. Oke, kita lihat jawabannya. Single match and are in a dark room with a candle and... Sorry, agak kurang. Nah. Let's finish things off with another brain teaser. You have a single match and are in a dark room with a candle, an oil lamp, and a gas stove. Which do you light first? The answer, the match. Bu Junita udah dapat jawabannya Bu. Yang dinyalain terlebih dahulu adalah korek api Bu, ya karena sebelum nyalain lampu teplok ataupun nyalain lilin, kita harus nyalain Menjebak dah. korek api. Ya, makasih Bu Junita ya. Berarti nanti ada 2 orang yang ngasih kesimpulan nih. Ya mohon maaf. Ya ini game aja ya rekan-rekan sekalian. Masih ada beberapa. Kita mau lanjut apa enggak nih? Masih ada sekitar 4 GCF pertanyaan. Global, creating opportunity. Mau lanjut? Lanjut ya. Kayaknya masih banyak yang penasaran ya. Oke, kita lanjut ya. .
Mungkin 2 lagi ya. Oh, Bismi. Halo Bu Ismi Narti. Halo Bu Ismi. Ya, Mas. Bu Ismi siap Bu? Ya, Oke, siap. Saya ini cepat aja Bu. Nah, Bu, ini pertanyaannya ya Bu ya. Bu Lili, Ibu Billy punya 5 anak. Anak pertama namanya Lala, anak kedua namanya Lili, anak ketiga namanya Lulu, anak keempat namanya Lolo. Pertanyaannya, siapa nama anak yang kelima, Bu? lele, Mas. Apa, Bu? Lele. 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 Yakin, Bu? Lala, Lili, Lolo, Lili, sama satu Lulu, tadi. Lele, kan Lulu. ya, anak pertama namanya Lala. Ya. Ya, Lala, Lili. Sorry. Ya, anak pertama namanya Lala. Anak kedua namanya Lili. Anak ketiga namanya Lulu. Anak keempat namanya Lolo. Siapa nama anak kelima, Bu? Saya nyari ininya. Berarti ya, lele ya. Tapi kok lele kok kayaknya kok nggak pantas untuk nama orang ya. Anak kelima namanya siapa, Bu? Ini jebakan. Ini jebakan. Kenapa? Ya, anak kelima namanya siapa, Bu? Halo, Bu Wisnu. Berarti anak kelima namanya Lele, Bu. Lele, oke. Baik. Kita lihat jawabannya ya. Jadi, anak kelima namanya Billy, Bu. Ya, coba Ibu perhatikan pertanyaannya. Ibu Billy punya 5 anak. Ya. Berarti anaknya yang kelima siapa, Bu? Billy ya. Oke, kita lanjut ya. Tahuan deh. Oke. Lanjut satu lagi. Kita akan lanjut satu pertanyaan lagi ya. Silakan rekan-rekan, kita lanjut ya satu pertanyaan karena udah jam 8 juga ya. Oke, satu lagi boleh. Lucu-lucuan ya. Iya, jadi kita nanti kita kasih kesimpulan di akhir ya. Oke. Satu lagi boleh. Oke. Halo Mom Dwi. Halo Mom Dwi. Oh, Mom Dwi lagi keluar ya. Oke. Gimana rekan-rekan, kita mulai lagi nggak nih? Atau gimana Bu Farah? Spin ulang. Oke. Atau gini aja deh, di akhir nih saya pengen yang satu yang volunteer nih. Siapa yang mau nih? Oh, spin wheel-nya nggak kelihatan ya ampun. Volunteer. Ya, salah dong. Oke, di akhir saya volunteer aja. Siapa yang mau coba nih? Terakhir. Bukan terakhir sih. Maksudnya pertanyaan berikutnya siapa yang mau coba? Mau coba? Mau, Mas. Bu Farah ya, Bu? Jangan yang susah-susah ya, Mas. Oh, nggak susah, Bu. Sama pertanyaannya. Oke, saya share ya, Bu ya. Kelihatan deh soalnya. Oke, Bu Farah udah siap? Iya, Mas. Pertanyaannya, Bu. Bayangkan Bu Farah sedang mengendarai sebuah bus ya, Bu ya. Halte pertama naik 3 orang wanita, Bu. Di halte kedua naik 1 pria dan turun 1 wanita. Di halte ketiga ada 2 orang anak-anak yang naik. Pertanyaannya, apa warna baju pengemudi bus, Bu Farah?
Hitam, Mas. Hitam, kenapa hitam, Bu? Itu di gambarnya warna hitam, Mas. Warna hitam ya. Oke. Oke, boleh saya ulang pertanyaannya? Ya, Bu ya. Ya. Saya mau diulang lagi nggak, Bu? Kita coba ulang sekali lagi ya. Bu Farah boleh dengarkan baik-baik ya, Bu ya. Halo, Bu. Udah siap, Bu? Iya, Mas. Oke. Bu, bayangkan Bu Farah adalah bayangkan Bu Farah sedang mengendarai bus ya, Bu ya. Di halte pertama ada tiga orang wanita naik ya, Bu ya. Terus jalan lagi nih Bu Farah. Di halte kedua naik satu pria dan turun satu orang wanita. Di halte ketiga ada dua orang anak-anak yang naik. Pertanyaannya adalah apa warna baju pengemudi bus? Mas, Ya, ini Bu? bayangkan Anda sedang mengendarai sebuah bus. Berarti saya dong pengemudi bus, Mas. Pertanyaannya adalah apa warna baju pengemudi Apa warna bus? baju pengemudi bus? Pengemudi bus. Ya. Apa ini? Ayo, Bu. 5 detik ya, Bu ya. 5, 4. Pink. Pink. Warna apa, Bu? Warna pink. Oke, kita lihat jawabannya ya, Bu ya. Oke, Bu Farah, kita lihat jawabannya, boleh, Bu? Oke, jawabannya adalah apapun warna baju Bu Farah. Bu Farah lagi pakai kenapa Bu Farah jawab pink, Bu? Kayak baju warna pink, Mas. Oke. Bu, kalau nggak mengganggu, boleh open kamera biar kita bisa buktikan. Aduh. Bu Farah benar. Takut saya bohong ya, Mas ya? Enggak. Tapi ini kalau nggak mengganggu ya, Bu ya. Iya, nih Mas. Wah, benar. Ya, berarti yang dapat 4 poin hari ini adalah Bu Farah. Ya, makasih Bu Farah. Selamat ya, Bu. Ya. Jadi Lucu itu ya, ya Mas, games dari pertanyaannya critical menjebak. thinking. Ya, gitu. Rekan-rekan sekalian. Itu games dari critical thinking ya. Oke, makasih banyak rekan-rekan semuanya.